Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pengajian kitab Usul Fikih Al-Waraqat ya. Yang di Jakarta kitabnya Lubul Usul, beda-beda kitab tapi ikut ngaji aja dulu. Sebelum kita mulai ngaji, kita berkirim Fatihah dulu kepada mu'alif atau penulis kitab ini, yakni Syekh Imamul Haramain Al-Juwaini dan alim al-alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali. Ila khadratin Syekh alim al-alamah Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thumma ila ruhi asy-Syaikh Alim al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali Asy-Syafi'i Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin amin. Sampai halaman 15. Sekarang Abwaabul Usul Fikih itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Abwabu usulil fikih. Bab usul fikih. Abwabu bab usulil fikih, yaitu bab usul fikih. Wa abwabu usulil fikih, dan bab usul fikih. Di dalam bab usul fikih ini aqsamul kalami, pembagian kalam. Aqsamul kalami, pembagian kalam. Yang pertama al-amru, yakni amar. Al-amru amr.
Wan nahyu, yang kedua adalah nahi. Wal amu, yang ketiga am. Wal khosu, yang keempat khos. Wa yulkaru fihi, wa yulkaru, dan disebutkan fihi tentang, fihil mutlaku, tentang mutlak. Wal muqayyadu, dan muqayyad. Wal mujmalu, dan mujmal. Wal mubayyanu, dan mubayyan. Wal zahiru, dan zahir. Ya, ini ditulis dulu pakai bahasa Indonesia. Amr, kalau tulisan Latinnya ya AMR, amr. Apa sih amr itu? Amr kalau arti bahasa adalah perintah, ya, perintah. Nah, amr itu tuntutan untuk melaksanakan suatu perintah. Itu di dalam usul fikih namanya amr. Yang kedua nahi. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu larangan. Yang ketiga adalah am. Am yaitu sesuatu yang bersifat umum dari segi bahasa. Lafaz am memiliki arti lafaz am memiliki arti umum atau merata. Misal lafaz rojulun dalam bahasa Indonesia artinya
seorang laki-laki. Dan seperti lafaz insanun, ya, dalam bahasa Indonesia artinya manusia. Artinya memiliki manusia, artinya manusia yang memiliki arti mencakup semua manusia, semua satuan manusia. Ini namanya umum ya. Kalau bahasa Indonesia laki-laki pokoknya wong lanang, ya, pokoknya laki-laki. Nah, sesuatu yang bersifat umum ini namanya ya. Contohnya rojulun laki-laki, insanun manusia, pokoknya semua jenis manusia baik laki-laki dan perempuan. Semua satuan manusia ini baik laki-laki dan perempuan di dalamnya namanya Yang keempat adalah khos. Khos itu bahasa biasa, kalau bukan usul fikih namanya khusus. Ciri khos berarti ciri khusus. Dalam bahasa Indonesia ini jadi ciri khas. Padahal ya khos, ya, ciri khos. Khos yaitu lafaz yang menunjukkan, sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu. Jadi khos adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu. Yang kelima mutlak. Ya, nanti kalau ada mutlak. Jadi seperti khos itu kalau kita naik pesawat ekonomi, bisnis, ya, ada eksekutif, itu kan namanya khos. Jadi di kelas-kelas namanya khos, khusus orang miskin ekonomi, ya, untuk duitnya 1M ke atas, asetnya bisnis. Kalau eksekutif berarti yang 5M ke atas kena pajak 35%, eksekutif, ya. Terus yang VVIP, nah ini termasuk khos. Terus ada lagi di atasnya VVIP seperti privilege. Nah itu khosul khos, khusus, orang yang khususnya khusus, ya. Jadi sudah tidak orang penting lagi, di atasnya orang yang paling penting. Kalau di bandara itu kan ada ruangan khusus tamu seperti presiden, wakil presiden, menteri, ya, itu namanya ruangan khos. Dikunjungi gak dikunjungi, biaya operasionalnya 50 juta 1 bulan, lumayan orang khos. Kemudian mutlak
Mutlak ini lafadz khos yang menunjukkan cakupan atas satu, ya. Mutlak adalah lafadz khos yang menunjukkan cakupan atas satu atau beberapa satuan dan tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan sifat, ya. Seperti lafaz rojulun, ya, rojulun artinya laki-laki satu. Terus rijalun artinya laki-laki banyak laki-laki. Seperti tikus, jadi tikus-tikus. Tikus bahasa Inggrisnya mouse. Kalau tikus-tikus mice. Nah, seperti itu. Terus seperti kitabun, buku. Kalau kutubun, buku-buku. Sembuh jumlahnya akeh pokoknya buku. Katakanlah kalau kita di sini orang Indonesia mau beli apa, titip buku. Buku mereknya apa, ini apa, terserah pokoknya yang penting buku. Nah, itu namanya mutlak. Yang keenam muqayyad. Tadi disebutkan muqayyad. Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan hakikat yang sebenarnya. Ini muqayyad. Dengan dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, sehingga maknanya lebih spesifik. Ini mutlak dan muqayyad seakan-akan sama. Ya, kalau mutlak dibatasi dengan sifat, kalau mutlak itu dibatasi dengan sifat, kalau muqayyad punya batasan-batasan tertentu. Contohnya kalau di Quran itu begini. Ada kalimat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, hurrimat diharamkan, alaikum bagimu, al maitatu yaitu bangkai. Nah, ini bangkai. Waddamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Makanya ini kan mutlak dan muqayyad. Diharamkan bagimu al-maitatu bangkai. Berarti semua yang namanya bangkai itu haram. Walaupun binatangnya halal dimakan, yang hukumnya halal, ayam contohnya. Ayam ketika matinya belum sempat disembelih dengan menyebut asma Allah,
maka ayam itu dihukumi bangkai. Nah, contohnya kalau ada ayam di jalan ditabrak motor masih kelepek itu kan belum mati. Nah, segera ambil pisau disembelih. Itu biar boleh dimakan, tidak hukumnya menjadi bangkai. Kalau keduluan mati berarti nggak boleh dimakan karena dihukumi bangkai. Jadi di situ ada sesuatu yang mutlak dan muqayyad. Ya. Mutlaknya apa? Umum, pokoknya yang umum namanya bangkai, yaitu nggak boleh bangkai apapun. Muqayyadnya apa? Di situ termasuk haramnya dikuatkan dengan kata-kata hurrimat alaikumul maitatu wadamu, dan darah. Darah itu kalau di Jawa kan namanya didit. Ya, darah menyembelih binatang terus ditaruh di wadah. Nah, kalau dulu masa kecil saya di sini banyak itu orang menggoreng, digodok dulu supaya menggumpal. Setelah menggumpal baru darahnya digoreng. Ya banyak yang makan di zaman dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah menjumpai seperti itu. Kayaknya sudah banyak orang yang ngaji jadi tahu itu darah. Walahmul khinzir, dan daging babi ini nggak boleh. Ya. Jadi menurut usul fikih ini ada sesuatu yang mutlak muqayyad. Kemudian hukum mutlak dan muqayyad. Contohnya seperti ini, hukum mutlak. Nah, nanti jatuhnya mutlak dan muqayyad. Seperti lafaz innallaha tasaddaqa alaikum bi sulusi amwalikum fi akhiri a'malikum ziyadatan fi a'malikum. Artinya sesungguhnya Allah mensedekahkan sepertiga harta kalian di akhir umur kalian sebagai tambahan amal baik kalian. Ini hadisnya Nabi seperti itu. Jadi ini ada hukum yang mutlak dan muqayyad. Contohnya begini, kita punya uang banyak, tiba-tiba uang itu hilang, tidak tahu di mana rimbanya. Tadi kita hitung ada segini, tidak hilang, ya wis dianggap ini hukumnya mutlak dan muqayyad, diambil oleh Allah untuk tambahan rezeki kita. Nah kalau kita nggak tahu seperti ini, wah getulnya setengah mati, oleh duit angel-angel masa pandemi hilang bisa. Ya. Kemudian wal mujmal. Mujmal ini artinya samar-samar atau beragam atau majmu'. Bahasa Indonesianya majmu'. Yaitu makna yang masih tergantung dengan kata lain untuk menjelaskannya. Kemudian mubayyan. Mubayyan adalah arti yang
dijelaskan. Ini mubayyan. Makanya dulu yang menjadi juru bicara di desa itu kan Pak Bayan, ya. Orang yang menjelaskan, kalau ada apa dia nyampaikan. Kalau zaman Pak Harto namanya Pak Harmoko, Menteri Penerangan, ya. Makanya namanya kalau di desa dulu Bayan, mubayyan. Terus ad-dhahir, dhahir adalah sesuatu yang sudah jelas dan tampak. Ad-dhahir sesuatu yang sudah jelas, ya, dan objeknya adalah dalil hukum. Ini ad-dhahir. Ya, terus kita lanjutkan. Wafi ba'din nusahi, wafi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian redaksi, ya, wafi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian naskah, ya, bahasa Indonesia jadi naskah, bahasa Inggrisnya redaksi. Wal mu'awwalu, yaitu mu'awwal. Sayati, yang akan dijelaskan nanti, ya. Wal af'alu, dan perbuatan Nabi. Wan nasihu, yaitu nasih. Wal mansuhu, dan mansuh. Ya, nanti ada kalimat nasih dan mansuh. Wal ijma'u, dan ijma'. Wal akhbaru, dan akhbar. Wal qiyasu, dan qiyas. Wal khadru, dan khadru, khadar. Wal ibahatu, dan ibahah. Wa tartibul adillati, wa tartibu, dan prioritas al adillati, yaitu dalil hukum.
Wa sifatul mufti, dan kriteria seorang mufti. Wal mustafti, dan kriteria seorang mustafti atau orang yang meminta fatwa. Jadi yang meminta fatwa pun ada kriterianya, nggak boleh semua orang minta fatwa. Wa ahkamul mujtahidina, wa ahkamu, dan hukum-hukum al mujtahidina, al mujtahidina yang ditetapkan oleh mujtahid. Nah sekarang ditulis lagi nasikh, ya, nasikh. Nasikh itu artinya menghilangkan atau menghapus atau pembatalan. Nasikh. Contohnya kalau dulu ada satu perintah harus dilaksanakan, tapi Allah akhirnya menghapus perintah itu, namanya nasikh. Mansukh. Nah, berikutnya mansukh adalah putusan atau teks yang sudah dicabut. Ya. Jadi putusan yang sudah dicabut, ya, dibatalkan. Kalau hukum itu dibatalkan, itu namanya mansukh. Contohnya begini, dulu ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah, sholat kiblatnya kan ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Akhirnya nasikh dan dimansukh oleh Allah dengan ayat lain. Nabi diperintahkan kiblatnya ke Baitullah, ke Ka'bah. Itu artinya ada nasikh dan mansukh. Ada hukum yang dibatalkan oleh Allah, maka istilahnya adalah nasikh dan mansukh. Yang berikutnya adalah ijma'. Ijma' ini bahasa sekarang ya konsensus. Artinya kesepakatan para ulama, ini namanya ijma'. Kalau ada satu perkara yang tidak ditemukan dalilnya secara khusus di Quran dan di hadis, maka ulama-ulama ini kumpul untuk membahas satu perkara. Ini dijatuhkan hukumannya apa? Halal, haram, makruh, mubah, sunnah, dan sebagainya. Ini tergantung nanti ulama. Ya. Ulama bukan satu ulama, satu bidang ilmu. Jadi semua bidang ilmu akhirnya kumpul memutuskan satu perkara. Contohnya kan narkoba, sabu-sabu. Sabu-sabu kan tidak ada kata-kata sabu-sabu di Quran sama hadis. Makanya ulama kumpul, namanya ijma'. Ya. Yang berikutnya al-akhbar atau khobar. Al-akhbar artinya berita. Ya, al-akhbar atau khobar ini artinya berita yang memiliki arti sama dengan hadisnya Nabi. Jadi nanti kalau menemukan pada al-akhbar atau khobar berarti sama dengan hadis. Berikutnya asar bukan asar sholat ya, asar. Kalau ditulis kalau tulis Latin ya A-T-S-A-R, asar, sak karena bunyinya sak ya, asar. Bukan asar. Kalau asar sholat asar, kalau asar
tak itu kalau teks Latinnya TS ya. ATSAR, jadi asar. Asar adalah berita yang disampaikan oleh sahabat yang redaksinya persis dari Nabi, itu namanya asar. Contohnya ada sahabat Nabi Abu Bakar Umar Utsman menyampaikan berita begini karena beliau pernah mendengarkan Nabi berbicara, tapi tidak redaksinya bukan redaksi hadis, tapi redaksi yang menyampaikannya adalah sahabat. Ini namanya asar ya. Yang berikutnya adalah qiyas ya, qiyas. Mungkin lagi lewat. Berikutnya kiasnya. Kias, kalau kita biasanya mengerjakan satu ada namanya analogi. Analogi itu kias ya. Apa sih artinya kias atau analogi? Yaitu penetapan suatu hukum. Nah, penetapan satu hukum atau perkara baru yang belum pernah ada di masa Nabi. Contohnya kalau di Quran kan disebutkan khomer, maisir, al-ansab kan gitu ya. Tapi perkembangannya kan ada sabu-sabu, ada cimeng dan sebagainya. Akhirnya ulama ini kumpul namanya ijma, terus membahas sesuatu yang tidak ada di masa sebelumnya, yang dimaksud di masa Nabi. Oh, ini dianalogikan seperti ini. Oh, karena memabukkan, berarti sesuatu yang memabukkan, banyaknya haram, sedikitnya pun juga haram. Maka itu namanya qiyas. Wal khadru itu artinya haram, tidak perlu dijelaskan ya, karena di bab sebelumnya, di pasal sebelumnya sudah dijelaskan. Terus watartibul adillati, prioritas dalil hukum. Untuk menentukan satu perkara, mana prioritas dalilnya. Nah, makanya contohnya begini, paling sederhana. Kita ditanya anak sama cucu, Pak, ini hukumnya bagaimana? Karena bapak ibunya nggak pernah belajar usul fikih, biar ciri aku menunggu ya rapopo, kan gitu. Itu masa kecilku nggak apa-apa gitu, padahal itu jatuhnya haram. Nah, selama belum belajar usul fikih masih dimaafkan oleh Allah. Kalau sudah belajar usul fikih yang nggak dimaafkan. Orang yang mengerti hukum kan hukumannya lebih berat daripada yang buta hukum ya. Contohnya begini, kalau di jalan raya ada lampu merah. Nah, menurut Undang-Undang Dasar kan semua warga negara itu di mata hukum kan sama derajatnya, mulai presiden sampai ke bawah rakyat jelata sama. Tapi kenapa ketika ada pengawalan kok lampu merah ditabrak? Berarti itu kan namanya tidak watartibul adillati, tidak memprioritaskan dalil hukumnya. Itu yang patut dicontohkan Pak Jokowi ketika jalan ada ambulan lewat, ambulannya suruh duluan ya. Nah,
Nah, itu memberikan contoh watatibul adillati, memprioritaskan dalil hukumnya, bukan kepentingan pribadi dan kekuasaannya. Nah, ini yang dimaksud oleh usul fikih. Kalau sudah jadi penguasa, makanya usul fikih ini harus ngerti prioritas yang mana, gitu loh. Jangan ketika sudah jadi gubernur, karena pengawalan ya, akhirnya lampu merah pun diseruduk kayak bablas, motor foradernya yang berhenti di tengah perempatan, yang mobil lain-lainnya jalan. Ini namanya tidak watatibul adillati, tidak memprioritaskan dalil hukum, memprioritaskan kekuasaan. Sekarang kan terminannya begitu. Maka wasifatul mufti, kriteria seorang mufti, gak boleh semua orang mengeluarkan fatwa. Sekarang kan dikit-dikit fatwa, dikit-dikit fatwa. Mari fatwa, terus kadung fatwa dicabut lagi fatwanya. Karena di kita ini kan tidak ada kriteria khusus. Jadi mufti itu kudu wong sitok sing fatwa. Jangan banyak orang berfatwa sendiri-sendiri, rakyatnya bingung. Dulu fatwa sholat nggak boleh berdekatan, harus physical distancing. Ujung-ujung fatwa mana boleh merapatkan soft atau barisan. Jadi kan namanya bukan tartibul adillati. Berarti yang ngomong itu tidak memiliki kriteria seorang mufti. Kalau seperti kondisi sekarang ditunggu dulu benar-benar ini aman, baru difatwakan boleh merapatkan barisan lagi. Nah, akhirnya wal mustafti, orang yang meminta fatwa. Seperti kita rakyat itu menunggu fatwa, ya. Ojo isu dele sore tempe. Ini antara mufti dan mustaftinya gak jelas. Akhirnya wahkamul mujtahidin, hukum-hukum produknya mujtahid, ya, orang-orang yang bikin undang-undang dan sebagainya, ini nggak bisa dipegang. Nah, dengan belajar usul fikih, walaupun tidak spesifik jadi ahli fikih, minimal nanti kalau jadi kepala dinas gue ngerti, ini sih tak prioritas, ini sih gak prioritas lagi. Nah, seperti itu. Kan ada undang-undang di atasnya, ada turunannya, ada ininya, ada ininya. Ya makanya kalau yang bicara ini orang yang berkuasa, ini sama dengan pembicaraan seorang mufti. Ya. Nanti orang awam secara ya itu orang awam yang berpegang umum, lu itu gak apa-apa, itu kan tidak apa-apa. Akhirnya kan digitukan perbandingannya antara orang awam dengan orang khusus. Berikutnya aksamul kalami, nah, pembagian kalam. Wa amma aksamul kalami, fa amma adapun aksamul kalami, pembagian kalam. Kalam itu ya kayak ngomong, bahasa Indonesianya kalam ucapan. Fa amma aksamul kalami, fa amma adapun aksamu, pembagian al kalami yaitu kalam. Fa'akulu, maka ada batasan minimal. Fa'akulu, batasan minimal. Mayutarokkabu, ya, sesuatu yang disusun. Mayutarokkabu, sesuatu yang disusun minhu, darinya al kalamu yaitu kalam.
Al-kalami itu kalam. Ma yutarakabu minhul kalami itu kalam. Ismani dua isim atau dua kata benda. Nahwu seperti contoh. Nahwu seperti contoh Zaidun qaimun. Zaidun yaitu Zaid, qaimun berdiri. Kalau di Indonesia ya Budi lah, kalau di Arab ini Zaid yang paling terkenal. Nah, jadi Zidan hasilnya kan Zaidan. Nah, berhubung tinggalnya di Paris namanya jadi Zidan. Bahasa Arab artinya Zaidan. Kalau di kita dulu kan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Kalau di Arab namanya Zaid. Jadi yang selalu bikin contoh namanya Zaid. Zaidun Zaid, qaimun berdiri. Nah, ini ada dua kata benda Zaid dan berdiri. Zaidun qaimun. Au ismun wa fi'lun, atau kalimat isim ya, kata benda, wa fi'lun dan kata kerja. Kalimat fi'il ya, au ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il. Nahwu seperti contoh qoma Zaidun. Qoma telah berdiri sapa Zaidun, Zaid. Au fi'lun atau kalimat fi'il, wa harfun dan kalimat huruf. Nahwu seperti contoh ma qoma, ma tidak koma berdiri. Jadi kalimat huruf artinya ma-nya itu kalau bahasa Indonesianya tidak. Kan ada yang ma berarti sesuatu, ada ma yang berarti tidak. Ma qoma tidak berdiri sapa Zaidun Zaid. Jadi Zaid tidak berdiri. Asbatahu telah ditetapkan, ba'dhum oleh sebagian ulama, walam ya'udda mereka tidak menghitung al-dhamiro yaitu dhamir atau kata ganti. Al-dhamiro kata ganti. Fi koma pada lafadz koma ya. Tadi ada koma Zaidun, ada ma koma, ada Zaidun qaimun. Ar-roji'ah yang dikembalikan, yang kembali ya, koma ar-roji'ah yang kembali ila Zaidin kepada Zaid. Masalah seperti contohnya itu.
li adami zuhurihi, karena tidak tampaknya kata ganti atau dhamir. Wal jumhuru, dan menurut mayoritas ulama. Nanti kalau ada kata-kata jumhur artinya mayoritas ulama. Kalau al-jumhuriyah nanti jadi republik. Ala hatihi, ala hatihi, yaitu pada dhamir yang dihitung. Kalimatan ala hati, hati itu dihitung. Ala kembalinya pada kata ganti, ya, dalam bahasa ala hatihi, yaitu dhamir yang dihitung. Kalimatan, satu kalimat. Au ismun wa harfun, atau dengan isim dan huruf. Wa dzalika fin nidai, dan seperti itu dalam kalimat nida. Wa dzalika fin nadai, dan seperti itu dalam kata nida atau kata seru, ya, atau kata pemanggil. Nahu, fin nidai, di dalam, ya, kata seru, ya, kalimat nida. Nahwu seperti contoh ya zaitun atau ya zaitu. Ya artinya wahai. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Namanya kalimatnya nida. Wa in kana al-makna, ya zaitu, wahai Zaid. Wa in kana al-makna, walaupun maknanya wa in kana al-makna, walaupun maknanya adalah ad'u, saya menyeru. Au anadia, au anadi, atau saya memanggil Zaidan pada Zaid. Jadi kalau dalam bahasa Arab daya artinya memanggil. Ya ayyuhal muslimun, ya ma'asyiral muslimin, ya artinya memanggil orang-orang muslim. Ya ma'asyiral khadirin, wahai orang-orang yang hadir. Jadi ya ma'asyiral khadirin wal khadirat, dalam bahasa Inggrisnya ladies and gentlemen, atau ladies and gentlemen, ya. Jadi kita pada usul fikih hari ini mempelajari yang namanya bab usul fikih, ya.
Dari atas tadi amr, nahi, am, khos, mutlak, muqayyad. Lama-lama nanti kita paham orang tuh ngomongnya khos, mutlak, muqayyad atau am, yang menunjukkan amr apa menunjukkan nahi, ya. Ngomongi bener-bener ngomongi bapaknya apa ngomongi dewe diolah, kan nanti kelihatan asarnya, ya. Makanya kalau mewawancarai orang kan kita harus tahu diwawancari begini, coba sih kalau ngomongnya bapaknya bagaimana. Oh ini dan redaksi nih, kalau redaksinya begini berarti bukan bapaknya, berarti mengada-ngada dia. Ya. Jari bose ini, mau jari bose kan namanya membawa nama bose. Bose ngomong apa bosnya? Ngomongnya begini. Kita hafal dengan ucapan-ucapan bosnya, karena kita dekat dengan bosnya. Oh kita bisa bedakan ini bukan bosnya yang ngomong, berarti dia sendiri yang ngomong tapi atas nama bosnya. Jadi nanti ada yang namanya kias, ya, ijma. Nanti kalau ada sesuatu di berita, oh ini ijma'nya para ulama, berarti ulama itu kumpul membahas satu perkara, terus untuk mengambil keputusan dan sikapnya harus bagaimana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore ini bisa membawa manfaat barokah kepada kita, ya, untuk perkembangan kemajuan kita, ya. Kita bisa mengambil manfaat dari ilmu para ulama terdahulu yang telah bersusah payah menjelaskan kepada kita untuk memahami hukum-hukumnya Allah. Ini adalah piranti atau alat untuk memahami hukum syariat. Sebelum pengajian ini kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan barokahnya orang-orang soleh, para ulama, penulis kitab ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.